Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Yayasan Husnul Rabbani Ustadz Prayitno AKSMH, yang kami hormati Kepala Sekolah SD IT Rabbani Ustadzah Wahyu Werdining CSE, kepada yang kami hormati Waka Kurikulum Ustadzah Ria Triasari SPD dan Ustadzah Irnawati SPD selaku Waka Kesiswaan, serta yang kami hormati, yang kami banggakan kepada ayah bunda sekalian yang pada hari ini sedang mengikuti Zoom meeting di forum ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bersama bisa saling bersilaturahim secara online di media Zoom ini dalam rangka sosialisasi pendampingan orang tua, pembelajaran interaktif berbasis rumah. Baik, sebelum kita memulai agenda demi agenda, ayah bunda sekalian, ustadz-ustadzah sekalian yang kami hormati, di sini sudah ada 160 peserta, ya. Kalau dikurangi dengan panitia, insya Allah sekitar ustadz-ustadzahnya 10 lah ya, gitu. Berarti insya Allah kurang lebih 150 peserta ayah bunda, ya. Memang yang sedang mengikuti online saat ini ada 150, tetapi mungkin yang tidak nampak di kamera, gitu ya, ada yang nampak di kamera hanya 1 orang, tetapi yang tidak nampak, gitu ya, yang tidak terlihat oleh kamera, ada mungkin ayah atau bunda di sebelahnya yang juga ikut menyaksikan, yang ikut juga mencermati video ini. Semoga nanti juga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik, ayah bunda sekalian, agar kegiatan kita dari pagi sampai siang nanti, sampai usai diberikan kelancaran oleh Allah Ta'ala, kita diberikan manfaat, kita diberikan pengetahuan dari agenda kita pada kesempatan kali ini. Marilah bersama-sama kita buka kegiatan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar semakin memberikan keberkahan pada kesempatan forum kita kali ini, kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Monggo kepada yang bertugas kami persilahkan. Oke, terima kasih Ustadz Eko. Apa suara saya terdengar nggih? Nggih, sampun Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى
موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir untuk Ustadz Hakim yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi melembutkan hati-hati kita sebagai orang tua, melembutkan hati-hati kita sebagai seorang pendidik di rumah begitu ya, yang mendampingi selama 24 jam anak-anak kita. Semoga Allah SWT menurunkan ya keberkahan bagi keluarga kita, bagi sekolah kita ini. Baik, ayah bunda sekalian, insya Allah mulai hari Senin besok, kegiatan pembelajaran sudah mulai aktif di sekolah kita, dan semuanya insya Allah akan dilakukan secara online. Anak-anak belajar dari rumah, dan Ustadz-ustadzah menyampaikan materi sedemikian rupa, menyampaikan melalui media online agar nanti bisa diikuti oleh Ananda nanti di rumah. Nah, mungkin di antara ayah bunda sekalian ada yang merasa bertanya-tanya, ini nanti bagaimana bentuk konsep proses pembelajarannya, proses pendampingannya seperti apa, pendampingan akademiknya seperti apa, pendampingan ibadah akhlaknya seperti apa, kami sebagai orang tua harus bersikap seperti apa begitu. Nah, di satu sisi kami juga harus, misalkan ada yang bekerja dari pagi sampai sore. Nah, ayah bunda sekalian, insya Allah kondisi seperti ini sudah disikapi oleh sekolah. Kesempatan kali ini adalah kesempatan yang diberikan oleh sekolah kepada panjenengan semuanya, yang diberikan kepada ayah bunda. Nah, kami akan mensosialisasikan bagaimana nanti detail teknis pendampingan ayah bunda sekalian nanti pada saat proses pembelajaran begitu. Apakah bentuknya sama dengan semester yang lalu? Insya Allah akan berbeda. Ustadz-ustadzah sudah membuat sedemikian rupa, dan model media pembelajarannya sudah kita buat sedemikian rupa. Insya Allah nanti secara detail akan disampaikan oleh oleh kepala sekolah, oleh waka kurikulum, oleh waka kesiswaan. Nah, ayah bunda sekalian yang kami hormati, mari kita bersama-sama bersemangat dalam menyambut ya tahun ajaran baru ini, dalam menyambut kegiatan belajar mengajar ini. Semoga anak-anak kita juga ikut bersemangat. Dengan bersemangatnya ayah bunda, insya Allah akan memberikan semangat juga kepada anak-anak kita dalam proses belajar. Baik, ayah bunda sekalian, memasuki sesi berikutnya, insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Yayasan Husnul Robani, yang kali ini alhamdulillah sudah hadir Ustadz Prayitno di tengah-tengah kita.
Baik, kepada Ustadz Prayitno kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Monggo Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya Ustadz ya, suara saya? Sampun Ustadz. Ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustazah Wahyu Wardiningsih selaku kepala sekolah SDIT Robani dan para wakil kepala sekolah. Yang kami hormati Ayah Bunda Wali Santri SDIT Robani serta Ustazah SDIT Robani yang pada hari ini menjadi panitia dan tim panitia yang berbahagia. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam nikmat pada kita. Salah satunya adalah nikmat kita bisa membersamai anak-anak kita dalam proses pendidikannya. Terutama di saat-saat pandemi seperti ini, kita harus memberi perhatian lebih kepada pendidikan anak kita, sehingga hak-hak pendidikan anak kita tetap diperoleh dan tetap bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Salawat dan salam, marilah kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat yang kita nantikan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, hadirin yang berbahagia, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, pagi ini sekolah ingin mensosialisasikan, ingin mengajak diskusi, kira-kira seperti itu, tentang pembelajaran interaktif berbasis rumah ya, yang sering disebut PIBER. Pembelajaran via Zoom, ya, YouTube, film mungkin, video call, WA, dan sebagainya. Agar setelah ada komunikasi ini, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran putra-putri kita tetap bisa dilaksanakan secara intens, meski via daring tadi, dengan hasil yang mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan ketika melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Mudah-mudahan acara kita ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya tadi agak telat masuk karena dalam waktu yang bersamaan tadi mulai jam 8 harus membersamai PAUD Rutaba kita yang pada hari ini juga sedang melaksanakan parenting Quran bagi wali santri untuk yang ketiga kalinya. Kita berbagi tugas dan di sana sudah selesai membersamai seperti itu, walaupun acara belum selesai nanti sampai jam 11, kami berpindah ke SD untuk membersamai Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami atas nama yayasan untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pertemuan ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami dari yayasan saling mengingatkan, kami mengingatkan diri sendiri, mengingatkan Bapak Ibu sekalian, dan mohon kami juga diingatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk saling menguatkan bahwa tujuan kita mendidik anak itu adalah agar anak kita bisa tumbuh soleh, bisa tumbuh solehah, seperti itu ya. Bisa menjadi juara di zamannya, anak kita berhasil di dunia dan akhirat, anak kita bisa eksis di tengah tantangan zaman yang luar biasa, beratnya seperti itu ya. Bisa memenuhi tanggung jawab kehidupannya, bisa menjawab tantangan, bahkan dia bisa menjadi pahlawan dalam memperbaiki peradaban di zamannya nanti ketika kelak dia sudah dewasa. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus punya pandangan yang sama, bahwa di tengah pandemi ini, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, pendidikan anak kita itu tetap harus berlangsung.
kita semua harus berikhtiar bersama agar hak anak kita untuk memperoleh pendidikan itu tetap bisa dipenuhi dengan baik. Walaupun di rumah anak kita tetap harus semangat belajar, seperti itu ya. Anak kita tetap bisa menjalankan tugas-tugas sekolah, dan seterusnya. Anak kita tetap bisa belajar bagaimana beribadah, belajar umi, belajar akhlak, belajar karakter, dan sebagainya. Semuanya tetap harus berlangsung. Bapak Ibu sekalian, bahwa pandemi ini datang begitu mendadak, kan? Begitu mendadak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mungkin ada di antara kita yang kurang siap, barangkali seperti itu ya. Termasuk yayasan dan sekolah juga harus segera berubah, menyiapkan pembelajaran yang tadinya offline, tatap muka, seperti itu, yang status saja menyiapkan dari rumah, datang ke sekolah, membuka, menulis di papan tulis, setelah itu selesai, pulang, dan seterusnya, menjadi materi pembelajaran secara daring atau online. Bagaimana tadi disampaikan via Zoom, WA, video call, film, dan seterusnya. Kami dari yayasan atau sekolah dengan segala keterbatasan kami berusaha menyiapkan sarana dan SDM agar pembelajaran secara daring ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Bahkan outputnya tidak jauh berbeda dengan pelajaran yang secara offline. Bahwa kami harus menyiapkan studio mini misalnya, karena jumlah ustadz dan ustazahnya banyak, kami harus menyiapkan lebih dari satu, kami upayakan. Kalau selama ini misalnya tersedianya sarana prasarana berupa laptop atau komputer di sekolah sangat terbatas, maka tugas sekolah dan yayasan adalah berusaha agar laptop dan sebagainya biar tidak berdesak-desakan antri untuk laptop, karena semua harus disiapkan pakai laptop dan seterusnya. Pembelajaran itu menjadi setidak-tidaknya cukup walaupun dalam batas minimalis. Sehingga kemarin ada wacana dari yayasan dan bidang setelah sekolah, sudah kalau laptop harganya mahal kita berikan laptop second saja. Kemarin sudah menawar harganya 3 juta. Kalau Bapak Ibu sekalian punya link, ya insya Allah bisa diinformasikan kepada kami. Tujuannya adalah pembelajaran ini tetap terlaksana dengan sarana dan prasarana yang yang ada, dengan sarana yang terpenuhi. Seperti itu. Kita juga harus menyiapkan SDM seperti itu ya, untuk mensupport ustadz dan ustazahnya, untuk membuat player, untuk membuat film, untuk mengedit, ya, untuk membuat pelajaran via streaming YouTube dan sebagainya. Yang semuanya tadi ternyata memerlukan pembiayaan juga yang cukup besar, tapi ini harus kita laksanakan. Seperti itu. Karena kalau datang biasanya ngajar, nulis di papan tulis atau menyiapkan PDF atau materi yang ditampilkan itu, sekarang kita harus menyiapkan di laptop dulu untuk dicantumkan, Google Form untuk mutabaah dan lain sebagainya, untuk penilaian dan seterusnya. Dari pihak sekolah juga kita minta untuk menyiapkan SDM agar budaya belajar yang selama ini di sekolah misalnya bisa diterapkan di rumah. Suasana pembelajaran di sekolah yang selama ini dilakukan bisa diterapkan di rumah walaupun anak kita itu secara fisik ada di rumah. Bahkan untuk mewadahi untuk menampung aspirasi, karena wali santri ada yang dua-duanya ayah ibu bekerja dan sebagainya. Maka ada pembelajaran secara shift misalnya, kita seperti itu. Umi ada shift pagi, ada shift siang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira seperti itu. Yang nanti semuanya akan dijelaskan oleh pihak sekolah agar semuanya bisa terwadahi, agar semuanya bisa dilaksanakan. Seperti itu. Selanjutnya, barangkali Bapak Ibu sekalian, kami mohon kerjasama dengan ayah bunda sekalian
untuk bisa mengkondisikan, untuk bisa mengawasi putra-putrinya, untuk bisa memfasilitasi dan sebagainya ketika anaknya belajar di rumah. Kita fasilitasi gadget atau HP untuk bisa belajar online, tapi mengawasi agar tidak terus bermain gadget dan seterusnya. Seperti itu. Bagaimana dia mendampingi dalam pembelajaran Quran, bagaimana kita bisa mendampingi untuk menanamkan sikap agar anak kita itu ketika ada pelajaran ibadah di rumah kita bisa awasi cara wudu yang benar, kita ajak untuk sholat berjamaah, seperti itu. Ada tugas-tugas kehidupan lain yang selama pandemi ini bisa dilaksanakan di rumah. Misalnya saja bahwa di rumah itu ada pembagian tugas, harus membuat tim, mumpung di rumah, harus bareng-bareng kira-kira seperti itu untuk saling mendukung. Kakaknya mengawasi adiknya, seperti itu ya. Ada yang tugas nyuci piring, ada yang tugas nyapu, untuk mencapai tujuan semuanya, pekerjaan-pekerjaan di rumah selesai dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya juga punya anak kira-kira seperti itu, merasakan beratnya ya. Anak saya 3, anak saya 4, yang 1 kebetulan tidak pulang di masa pandemi, yang 3 di rumah, semuanya juga belajar secara online sehingga kami juga harus mendampingi anak-anak seperti Bapak Ibu sekalian, dan kebetulan anak saya juga ada yang dirobani. Kita nanti akan bersama-sama mengikuti kegiatan ini sampai akhir sehingga kita bisa bersama-sama mengawal, mendampingi anak kita dalam proses pendidikan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada tanya jawab sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz atau Ustazah di grup itu, Bapak bisa via chat, nanti setelah itu akan diberikan penjelasan oleh Ustadz dan Ustazah. Itu saja barangkali dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Husnul Robani, Ustadz Prayitno AKSMH. Yang saya hormati para waka, Ustadzah Ria selaku waka kurikulum, dan Ustadzah Erna selaku waka kesiswaan, dan juga para ustadz-ustadzah yang sudah hadir dalam pertemuan pagi hari ini. Dan tentunya yang sangat kami muliakan para orang tua, wali santri, siswa-siswi SD IT Robani, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Puji syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya nikmat kesempatan kita bisa berkumpul, bermuajahah atau bertatap muka meskipun via Zoom ya atau online dalam kegiatan pagi hari ini, yaitu sosialisasi pendampingan orang tua dalam pembelajaran interaktif berbasis rumah atau PIBER. Alhamdulillah ayah bunda, tidak terasa tahun pelajaran 2020-2021 sudah kita masuki, dan insya Allah hari Senin besok kita sudah akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Nanti untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh para waka, baik dari kurikulum maupun dari kesiswaan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tentunya kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dan kehadiran ayah bunda pada pertemuan pagi hari ini. Karena insya Allah ini menjadi pertemuan yang sangat penting bagi kita semua, baik dari pihak sekolah maupun dari orang tua, untuk kemudian kita bersama-sama menyamakan langkah kita ya, untuk lebih mensinergikan langkah-langkah kita ke depan supaya kita bisa memberikan hak belajar, hak pendidikan kepada putra-putri kita dengan lebih baik lagi. Baik, ayah bunda sekalian, sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan ya atau kebijakan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga dikuatkan oleh surat keputusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bahwa untuk pembelajaran tahun 2020-2021 khususnya di semester 1 ini kita masih harus melakukan secara online ya, dikarenakan kondisi situasi yang memang belum memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran secara offline. Mudah-mudahan insya Allah ya kondisi ini segera bisa berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan ya pembelajaran tatap muka, dan insya Allah bisa bertemu dengan anak-anak kembali yang tentunya sudah sangat kami rindukan ya. Baik, di dalam sambutan kali ini sedikit saja Ayah Bunda. Ustadz Fadil mohon maaf saya bisa dibantu share screen ya. Enggak, Ustazah, siap. Ya, Bentar, saya siapkan terlebih dahulu. Baik, ini saya coba lewat sini, kalau bisa enggak perlu dari Ustadz ya. Oh, dan enggak. Saya coba dulu. Sudah tampil kah? Baik. Ampun, sudah tampil? Alhamdulillah. Sudah tampil nggih, Ustaz? Ampun. Baik, alhamdulillah. Iya. Ayah Bunda yang dirahmati Allah. Jadi insya Allah nanti bab detail bagaimana proses pendampingan maupun proses pembelajaran interaktif berbasis rumah sekali lagi akan lebih didetailkan oleh para waka kami. Izinkan saya untuk sedikit mereview kembali ya tentang visi kita di SDIT Robani, yaitu adalah untuk mewujudkan generasi salih, cerdas, dan adaptif ya. Kita berharap bahwa kondisi pandemi saat ini tentunya tidak menyurutkan langkah kita untuk bisa mewujudkan visi ini, dan kami yakin ya, baik sekolah maupun orang tua insya Allah siap untuk terus mengawal ya putra-putri kita di dalam menghadapi kondisi saat ini, dan utamanya tentunya untuk bagaimana terus bisa mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan di SDIT Robani. Ayah Bunda, tanggung jawab kita sebagai orang tua memang tidaklah ringan ya. Baik orang tua secara langsung maupun kami para ustadz-ustadzah yang ada di sekolah memiliki beban yang cukup berat ya, yang mana kita diharapkan bisa mampu ya dalam proses pendidikan nanti untuk menciptakan atau mewujudkan ya anak-anak yang salih, cerdas, dan adaptif sebagaimana visi sekolah kita. Sedikit mengingatkan agar kita senantiasa memiliki orientasi yang tepat ya dalam pendidikan ini, sebagaimana di surat An-Nisa ayat yang ke-9 Allah mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, yaitu dalam firman-Nya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan ya khafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi ayah bunda, ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana menyiapkan anak didik kita, ya, anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang tidak lemah. Artinya menjadi generasi-generasi yang tangguh, ya, yang siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Meskipun ayat ini mungkin secara khusus ya lebih ditekankan pada persoalan kesejahteraan atau ekonomi, tapi insya Allah bisa kita maknai secara lebih luas, kita tafsirkan lebih luas, menyiapkan mereka, menjadikan mereka tangguh dalam semua aspek kehidupan, ya, baik itu akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ya, sampai pada keterampilan hidupnya, sehingga mereka siap untuk menghadapi situasi kondisi yang akan dijumpainya di masa yang akan datang. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah kita diingatkan agar kita senantiasa menjaga fitrah ya anak-anak kita agar tumbuh berkembang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya, di dalam hadis disebutkan
setiap anak dilahirkan di atas fitrah, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, yaitu fitrahnya adalah Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi atau Nasrani. Maka tanggung jawab berat kita yang berikutnya adalah ini ya, memberikan wadah, memberikan sarana yang tepat kepada anak-anak kita agar sekali lagi fitrah itu tidak kemudian lepas dari mereka ya, tapi tetap bisa tumbuh dan berkembang dan akhirnya bisa menginternalisasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi ini tentu sekali lagi bukan tanggung jawab yang mudah ayah bunda, dan kita bisa saling bahu-membahu, saling menguatkan satu dengan yang lain ya, sehingga harapannya sinergi antara rumah dengan sekolah bisa terwujud dengan baik. Baik, kembali kepada visi sekolah, salih, cerdas, dan adaptif, tentunya kita juga harus memperhatikan ya semua kompetensi yang dimiliki oleh anak didik kita, ya anak-anak kita, baik pada ranah pengetahuan, ranah sikap, maupun keterampilan. Dan semua ini harus kita berikan ruang yang cukup supaya bisa berkembang dengan seoptimal mungkin. Nah, nanti akan kita breakdown dalam program-program pembelajaran yang ada di SDIT Robani. Yang berikutnya adalah ini sebenarnya tujuan kita yang kita sebut dengan standar kompetensi lulusan. Ya, apa sebenarnya muara yang kita harapkan untuk anak didik kita, untuk anak-anak kita. Ya, ada 7 SKL di sekolah kita, ya di SDIT Robani. Mulai dari aspek ibadahnya, ya, kemudian akhlakul karimah, ya, kemudian mohon maaf, yang pertama adalah keimanan ya. Ini yang menjadi pondasi yang harus betul-betul kita berikan penanaman akidah yang kuat ya kepada anak-anak kita sebagai landasan, sebagai pondasi bagi mereka di dalam mengarungi kehidupan ke depannya. Juga tentunya yang tidak kalah penting adalah aspek ibadah, aspek akhlak ya. Kemudian bagaimana menumbuhkan sikap ya, karakter ya, bersungguh-sungguh, disiplin, ya, bertanggung jawab dan seterusnya. Kemudian juga menumbuhkan cinta Al-Quran, ya, sehingga Al-Quran ini bisa dikatakan menjadi apa istilahnya sahabat dekat ya anak-anak kita yang senantiasa setiap hari ya pasti mereka berinteraksi dengannya. Kemudian juga pastinya wawasan yang luas. Kita berharap anak-anak kita memiliki wawasan yang luas, tidak hanya dalam ilmu agama, tapi juga tentunya ilmu pengetahuan yang relevan ya dengan kehidupan kita. Yang berikutnya, yang terakhir adalah life skill ya, keterampilan hidup. Ini juga perlu untuk terus kita asah ya. Dan salah satunya, alhamdulillah hikmah dari pandemi ini adalah banyak mengasah keterampilan hidup ya anak didik kita. Dan kita ingin memberikan pembelajaran bermakna ya untuk anak-anak kita, tidak hanya pada tataran teori tapi lebih kepada keterampilan, kecakapan mereka untuk menghadapi kondisi situasi ya yang mereka hadapi, kemudian bagaimana mereka bisa mengatasi ya situasi itu, kemudian bagaimana memunculkan sikap kemandirian sehingga mereka bisa istilahnya bisa untuk memperhatikan ya dan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri ya, sampai bekerja sama dengan orang lain, dengan keluarga dan seterusnya. Nah, itu diantara hal-hal yang ingin kita capai, ya kita raih dalam proses pembelajaran di SDIT Robani. Ya. Yang selanjutnya ayah bunda, mari kita lihat ya salah satu perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamannya. Jadi Masya Allah, dunia terus berubah begitu ya, dan pastinya apa yang kita alami di masa lampau ya sangat berbeda dengan yang dialami oleh putra-putri kita saat ini ya. Apalagi kita sekarang sudah dan bahkan sudah memasuki ya era 4.0 ya atau 4.0. Dan di situ tuntutan yang harus dipenuhi oleh anak-anak kita, terutama dalam dunia pendidikan juga sangat luar biasa ya. Saat ini hampir semuanya harus bisa terkoneksi dengan internet ya, harus didukung dengan perangkat-perangkat digital yang lain, termasuk dalam proses pembelajaran ya, supaya kita tidak ketinggalan ya. Bahkan sangat mungkin ke depan pembelajaran itu sudah tidak full lagi tatap muka, tetapi bisa dipadukan antara pembelajaran offline dan pembelajaran online, karena kita harus mengikuti zaman ya.
Nah, ini hikmahnya, mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini juga kemudian mempercepat kita untuk belajar ya, mengikuti perkembangan zaman ini, supaya kita tidak terlambat ya, supaya kita tidak tertinggal dengan yang lainnya. Baik, yang berikutnya Ayah Bunda, ini ya, ini mudah-mudahan insya Allah kami sangat berharap kami sebagai ustadz-ustadzah, orang tua, anak-anak di sekolah bisa mengamalkan ya 4 hal ini, dan mudah-mudahan juga Ayah Bunda semuanya. Bagaimana kita membersamai anak-anak kita ya, kita paling tidak harus menyiapkan bekal yang cukup ya, karena proses pendidikan itu jangka panjang ya, tidak instan. Maka kita harus bersabar di dalam proses itu. Apa saja bekalnya? Insya Allah yang pertama keikhlasan ya pastinya, karena kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik, tentu harus kita awali dengan niat yang ikhlas ya, niat bahwa semata-mata kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di dalam membersamai anak-anak kita mudah-mudahan senantiasa ya kita lakukan dengan hati yang ikhlas ya, dengan cara-cara yang insya Allah juga diridhoi oleh Allah. Yang berikutnya tentunya kesabaran ya. Sekali lagi proses pendidikan itu jangka panjang ya. Oleh karena itu kita terus harus bersabar dengan tahapan-tahapannya ya. Apalagi mungkin kalau putranya tidak hanya 1 ya, ada yang 2, ada yang 3, dan mungkin dalam usia perkembangan yang berbeda-beda. Tentunya ini orang tua juga harus memahami ya tahapan perkembangan putra-putri di jenjangnya masing-masing, dan ini juga harus ekstra sabar lagi ya untuk bisa mendampingi dengan lebih baik lagi. Ya, insya Allah ya, kesabaran ini mudah-mudahan juga kami dari sekolah Ustadz-Ustadzah terus bisa mengasah ya kesabaran kami ya, apalagi dalam kondisi pandemi yang kita dituntut jarak jauh ya, kita tidak bisa bertemu langsung dengan anak didik kita, sehingga mungkin tidak mudah bagi kami untuk bisa memantau ya, mengawal dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah husnudon, tetap berpikir positif, berprasangka baik ya. Anak-anak adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, titipan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masing-masing punya keunikan ya, masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri yang kami harus membersamai 360 siswa ya dalam satu sekolah. Tentu mereka berbeda-beda dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Tapi kami yakin anak-anak kami semuanya punya potensi yang luar biasa ya, dan insya Allah mereka adalah anak-anak yang terbaik. Dan yang terakhir, mari terus kita panjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan Ayah Bunda ya, baik dari sekolah, dari rumah, ini kemudian diberikan Allah kemudahan, kelancaran, apa yang menjadi tujuan kita kemudian bisa kita raih bersama-sama ya, dengan sinergi yang baik tentunya antara orang tua dan sekolah. Nah ini ya kurang lebih bekalan yang harus kita siapkan terus menerus ya. Yang terakhir Ayah Bunda, pentingnya kita menjaga hubungan antara sekolah dan orang tua ya. Sekali lagi ibarat 2 kaki yang berjalan, maka kita harus bisa berjalan beriringan ya. Jangan sampai kemudian yang satu berhenti, yang satu melangkah sehingga tidak bisa berjalan dengan baik ya. Insya Allah kita akan terus saling menguatkan, saling berkomunikasi, saling berkoordinasi ya secara intens baik sekolah maupun rumah demi untuk mewujudkan cita-cita kita tadi. Apa saja yang harus kita samakan ya dari sekolah dengan orang tua supaya nanti kita bisa mengoptimalkan kerjasama ini. Yang pertama adalah tentunya kesamaan tujuan ya. Insya Allah kita punya visi yang sama. Tadi di depan saya sampaikan visi kita adalah mencetak, mewujudkan generasi yang salih, cerdas dan adaptif ya. Insya Allah kita sudah selaras ya dalam hal ini. Yang kedua adalah kesamaan spirit ya, kesamaan semangat ya. Insya Allah dari sekolah juga akan terus berjuang semaksimal mungkin untuk bisa membersamai Ananda. Kemudian juga kami sangat berharap orang tua pun juga demikian ya, pastinya akan sangat bersemangat ya untuk bisa menemani Ananda, mendampingi Ananda dalam proses pembelajaran. Kemudian kesamaan frekuensi dalam artian kita bisa menselaraskan ya apa-apa yang menjadi kesepakatan-kesepakatan sekolah dengan orang tua ini perlu untuk terus kita jaga bersama-sama. Kemudian dalam hal aksi atau mekanisme ya ada kejelasan apa yang harus kita lakukan. Mekanismenya bagaimana supaya tidak timpang dari sekolah dan rumah. Dan yang terakhir adalah saling simpati ya.
kami semuanya sangat sayang kepada anak-anak kami dan begitu pula tentunya ayah dan bunda ya. Nah, kemudian bagaimana kami insya Allah mencoba memahami masing-masing anak sesuai dengan kondisi situasi yang dihadapi. Demikian pula kami juga berharap bagaimana ayah bunda bisa memberikan kepercayaan kepada kami ya untuk mendampingi dan membersamai anak-anak kita semuanya. Nah, tentunya kita juga menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, tetapi kita berikhtiar ya untuk memberikan yang terbaik bagi putra-putri kita. Semoga langkah-langkah kita ke depan diberikan Allah kemudahan, ya, diberikan Allah keringanan langkah untuk bisa mewujudkan visi misi kita ya di SDIT Robani, mencipta generasi yang saleh, cerdas dan adaptif. Ya. Insya Allah kurang lebihnya sebagai pengantar, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadzah Wahyu yang telah menyampaikan sambutannya tadi. Kita bisa memahami, mengetahui SKL ya, standar kelulusan bagi santri-santri di sekolah kita di SDIT Robani ini. Semoga itu semuanya yang akan menjadi tujuan kita ya, meluluskan anak-anak dengan segenap kompetensinya itu tadi. Terus kemudian kita diharapkan agar kemudian menjadi ayah bunda gitu ya, yang ikhlas, sabar, husnudzon dan selalu berdoa agar proses pembelajaran ini nanti bisa maksimal ke depannya. Baik, jazakumullah khairan katsir sekali lagi kepada Ustadzah Wahyu selaku Kepala Sekolah SDIT Robani yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian pemaparan terkait dengan teknis pendampingan orang tua dari Waka Kurikulum yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzah Ria kepada Ustadzah Ria. Sudah siap Ustadzah Ria? Insya Allah. Tes. Okay. Suaranya sudah jelas Ustaz? Sudah. Baik, kepada Ustadzah Ria kami persilahkan. Berikut ini sosialisasi pendampingan orang tua yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum. Monggo kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas rahmat, karunia, serta hidayah yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita masih diberi kesempatan gitu ya untuk berkumpul meskipun di online gitu ya, di Zoom meeting. Salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi Agung kita, sahabat beliau. Semoga kita semua berkumpul dengan beliau di surga kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda semuanya, saya di sini mewakili tim kurikulum untuk menyampaikan terkait pembelajaran yang biasa kita kenal PIBER, pembelajaran interaktif berbasis rumah. Oke, saya izin share ya Ustadz ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran interaktif berbasis rumah atau PIBER. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini adalah tim kita, tim yang insya Allah selalu berjuang gitu ya untuk memberikan yang terbaik untuk Anda semua di rumah, meskipun dalam pembelajaran online seperti itu. Ini adalah tim Quran yang senantiasa mengawal kegiatan atau capaian Al-Quran Ananda. Nah, bismillah. Di sini saya menyampaikan beberapa hadis. Yang pertama, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian yang berikutnya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini landasan kita bahwa kita dituntut untuk senantiasa menuntut ilmu gitu ya, meskipun dalam suasana yang seperti ini gitu ya, berbeda dengan yang biasa, yang biasanya kita atau terutama Ananda datang ke sekolah untuk belajar ilmu, sekarang beda gitu ya. Kita menggunakan media-media online untuk tetap semangat untuk belajar menuntut ilmu. Insya Allah untuk tugas kurikulum sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, selanjutnya terkait dengan pembelajaran, ini adalah pembelajaran
sebelum ada pandemi gitu ya. Ini adalah pembelajaran offline di mana kita para guru mengajar di kelas dengan melalui tahapan-tahapan ini. Ada tahapan awal, inti, dan penutup yang mana kita biasa menggunakan saat pembelajaran di kelas atau offline. Nah, sekarang kondisinya beda. Sekarang kita menggunakan IT atau biasa kita sebut pembelajaran interaktif berbasis rumah. Kita menggunakan pembelajaran ini berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengeluarkan surat edaran nomor 20 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pada tanggal 24 Maret 2020. Butir kedua, dalam surat edaran tersebut mengatur ketentuan proses belajar di rumah selama siswa dialihkan tempat belajarnya dari sekolah ke rumah dan dari kelas tatap muka ke kelas jarak jauh. Ini adalah dasar pelaksanaan kita di PIBER ini. Nah, untuk lebih memahami terkait PIBER, ini ada beberapa poin. Yang pertama, pembelajaran interaktif. Oke, baik. Bismillah, saya ulangi kembali. Untuk PIBER sendiri itu ada beberapa poin yang perlu diketahui kita bersama. Yang pertama, pembelajaran interaktif berbasis rumah. Sekolah Islam Terpadu atau PIBER merupakan program belajar berbasis rumah yang menerapkan proses pembelajaran secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai TIK. Materi belajar PIBER adalah bahan ajar yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk TIK yang dapat digunakan dalam proses belajar. Belajar mandiri adalah proses belajar yang didasarkan pada inisiatif atau kesadaran peserta didik dengan bantuan minimal dari pihak lain. Pihak lain di sini bisa orang tua. Kemudian yang keempat, muatan khas SIT adalah muatan pembelajaran Al-Quran dan Bina Pribadi Islami. Insya Allah kemarin juga sudah dibuat grup Al-Quran maupun BPI atau Bina Pribadi Islami. Yang kelima, pendidikan kecakapan hidup atau life skill adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. 6. Umpan balik adalah pemberian tanggapan atau informasi kepada siswa secara individual yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru ke siswa setelah siswa menyelesaikan PIBER dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan. Ketujuh, reaksi siswa adalah kegiatan pemberian tanggapan dari siswa ke guru setelah menerima umpan balik dari guru. Nah, kalau dibuat simpelnya, ini seperti di samping ini. Oke, berikutnya, nah, untuk di SDIT Robani sendiri, untuk pembelajaran online atau PIBER, kita ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan atau kita ajarkan kepada Ananda selama kegiatan daring ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran di sini kita menggunakan metode UMI, di mana kita menyesuaikan target dari UMI. Kemudian tahfidz di sini murojaah ya Bunda, sesuai target tahfidz. Kemudian akademik, kita menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum khas SIT. Kemudian ada BPI atau Bina Pribadi Islami, di mana berisi akidah, ibadah, akhlak, mutaba'ah harian. Kemudian life skill, di mana siswa juga selain belajar akademik, Al-Quran, akhlak gitu ya, tapi di sini siswa juga dibekali keterampilan hidup. Insya Allah nanti di jadwal juga akan ada life skill atau keterampilan hidup. Baik, tadi sudah disampaikan bahwasanya kita ada beberapa kegiatan pembelajaran selama pembelajaran online. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait alur pembelajaran di masing-masing kegiatan. Untuk alur pembelajaran Al-Quran atau UMI, media yang digunakan itu ada Zoom, video call, atau voice note. Nah, alurnya bagaimana? Nanti guru Al-Quran akan mengirim video atau
mengajar gitu ya, mengajar via Zoom dengan menggunakan 7 tahapan pembelajaran UMI. Kemudian, siswa mengikuti pembelajaran melalui video call atau Zoom menggunakan panduan buku UMI yang sudah ada. Selanjutnya, siswa membaca, kemudian guru mengoreksi bacaan siswa. Nah, ini adalah alur atau tahapan kegiatan pembelajaran Al-Quran melalui Piber. Selanjutnya, alur pembelajaran tahfidz. Untuk pembelajaran tahfidz, kita menggunakan media video call dan juga voice note, di mana alurnya guru Al-Quran mengirim rekaman tahfidz sebagai panduan atau sebagai contoh bagaimana cara membaca. Kemudian, siswa menyetor hafalan ke guru di masing-masing kelompoknya melalui voice note tersebut. Kemudian guru mengoreksi bacaan siswa. Kemudian guru menentukan bahwasanya siswa ini lanjut untuk hafalannya atau mengulang gitu ya. Untuk kegiatan atau teknis pembelajaran murojaah atau tahfidz kemarin insya Allah sudah di-share di masing-masing grup yang sudah dibuat. Selanjutnya, alur pembelajaran akademik. Di sini kita menggunakan banyak media untuk akademik. Yang pertama terkait dengan materi, insya Allah kita beracuan pada kurikulum 2013 dan kurikulum SIT. Kemudian metodenya pastinya karena Piber kita menggunakan atau memanfaatkan IT. IT yang kita manfaatkan Zoom, YouTube, WhatsApp, website. Kemudian evaluasi atau penugasannya kita juga berbasis IT melalui WhatsApp, website, Google Form, Quizzes, dan mungkin ada tambahan-tambahan nanti ke depannya. Kemudian untuk pengumpulan hasil evaluasi atau tugasnya, kita menggunakan 2 opsi. Jadinya opsi yang pertama berbasis IT, nanti melalui WhatsApp atau website. Kemudian kita memiliki opsi lain jika memang wali santri terkendala di IT, yaitu langsung ke sekolah atau offline. Nanti untuk ketentuan lebih detailnya akan kami infokan menyusul. Kemudian pembelajaran akademik dalam 2 pekan ke depan, insya Allah kemarin kita merumuskan untuk 2 pekan ke depan, setelah itu nanti kita mungkin evaluasi dan sebagainya. Untuk 2 pekan ke depan, pembelajarannya insya Allah nanti berupa video pembelajaran dari guru, kemudian siswa melihat link video di share di grup WA, kemudian evaluasi atau penugasan dari guru kepada siswa. Jadinya untuk kegiatan 2 pekan, insya Allah melalui link YouTube. Oke, baik, saya lanjutkan. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan rencana kegiatan di 2 pekan ke depan. Selanjutnya terkait dengan jadwal pembelajaran 2 pekan. Jadinya insya Allah kegiatannya seperti ini. Jadinya untuk kegiatannya terjadwal dari pukul 7.30 sampai jam 10. Untuk hari Senin, Rabu, Jumat itu ada UMI, kemudian Selasa dan Kamis itu ada murojaah. Jadinya kegiatannya kalau dibuat jadwal tertulis, di mana tertulis jam-jamnya, kegiatan pagi sampai jam 7.30 itu adalah tuntas karakter atau biasa dikenal morning activity. Kemudian jam 7.30 sampai 8.30 pembelajaran UMI shift 1 kelas 1 sampai 3. Lalu kelas 4 sampai 6-nya pembelajaran mata pelajaran. Untuk jam 8.30 sampai 9.30 pembelajaran UMI shift 2 kelas 4 sampai 6, sedangkan kelas 1 sampai 3 pembelajaran mata pelajaran. Kemudian jam 9.30 sampai jam 10 life skill atau kecakapan hidup. Insya Allah jadwalnya seperti ini. Untuk teknisnya, siswa memakai seragam saat pembelajaran sesuai jadwal sekolah. Kemudian siswa melaksanakan pembelajaran online sesuai jadwal.
Jadinya sudah terjadwal dari jam 7.30 sampai jam 10, maka harapannya siswa melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kecuali memang saya lanjutkan, mohon maaf bagi yang menggunakan Zoom tidak mencoret-coret layar di HP atau di laptopnya. Oke, untuk berikutnya saya lanjutkan. Nah, untuk yang ketetapan terkait dengan jadwal yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan itu bagi siswa yang memungkinkan. Bagi siswa yang tidak memungkinkan atau orang tuanya sedang bekerja atau HP-nya digunakan orang tua bekerja, maka kita ada opsi lain. Artinya kita menyelesaikan orang tua tersebut atau anak-anak tersebut. Kemudian siswa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru sesuai jadwal juga. Kalau kita kegiatannya jam 7.30 sampai jam 10, harapannya siswa juga mengumpulkan sesuai jadwal itu, seperti itu. Dengan catatan bagi siswa yang berhalangan itu tadi, orang tuanya yang bekerja dan lain sebagainya, bisa tidak atau bisa di luar jadwal yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah jadwal pelajaran selama 2 pekan untuk kelas 1 ini sebagai contoh saja. Jadinya kegiatan harian itu terdiri dari morning activity, UMI, nanti selang-seling dengan tahfidz, kemudian ada mata pelajaran, kemudian ada keterampilan atau life skill. Nah, ini kegiatan harian siswa insya Allah seperti ini. Kemudian untuk jadwal ke depan seperti apa, karena ini kan masih 2 pekan. Insya Allah kegiatan selama ke depan kurang lebih seperti ini. Ini ada muatan morning activity, UMI, tahfidz, mata pelajaran, dan life skill, seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi penunjang kegiatan PIBER. Di sini ada Zoom, WA, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah aplikasi yang kita gunakan selama kegiatan PIBER. Nah, harapannya orang tua juga menggunakan aplikasi-aplikasi ini, seperti itu. Nah, ini selama kegiatan pembelajaran online atau PIBER, tetap kita akan melakukan penilaian. Penilaiannya sama seperti penilaian ketika pembelajaran offline. Kita ada 5, yaitu penilaian akademik, ibadah, Al-Quran, pengembangan diri atau ekskul, dan sikap. Jadinya meskipun pembelajaran online, tetap kita nilai. Meskipun pengumpulan tugas secara online, tetap guru menilai, gitu ya. Jadi insya Allah kita sebagai guru itu ingin memberikan yang terbaik untuk siswa. Kita berusaha untuk melakukan pembelajaran di mana kita juga melakukan penilaian sesuai dengan yang kita tetapkan di awal ketika kita pembelajaran offline. Nah, ini adalah contoh pembelajaran PIBER, jadinya kita insya Allah menggunakan channel YouTube, kemudian share-share video pembelajaran, yang mana semua ini dibuat oleh guru-guru Robbani yang luar biasa gitu ya. Jadinya kita juga dituntut untuk melek IT, istilahnya seperti itu. Yang awalnya nggak bisa, kita dituntut untuk bisa gitu ya. Yang awalnya nggak tahu bagaimana buat channel YouTube, kita harus tahu seperti itu. Jadinya luar biasa usaha guru-guru di Robbani itu untuk memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa di SDIT Robbani. Nah, ini adalah foto kegiatan pembelajaran online yang sudah kita laksanakan. Ada Zoom, ada kemarin langsung praktek di rumah, dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Nanti kalau ada saran atau pertanyaan, monggo silakan. Mungkin itu dari saya, Ustadz Eko. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pemaparan dan penyampaian dari Ustadz Daria selaku Wakakurikulum. Sudah disampaikan tadi terkait dengan teknis pembelajaran secara akademik, bentuk-bentuk yang akan kita sampaikan, yang oleh Ustadz sampaikan dalam bentuk apa nanti proses pembelajarannya, terus kemudian tadi terkait dengan UMI,
terus kemudian murojaah. Nah, ini yang sudah berprogres, yang sudah ada kita lakukan ya 3 hari kemarin, hari Rabu, Kamis, dan Jumat, yaitu ada Zoom sapaan di kelas, membuat peraturan kelas, terus kemudian grup WA UMI ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, grup WA tahfidz dengan kelompoknya masing-masing juga, dan juga grup BPI ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, mungkin ayah bunda sekalian, mohon maaf sekali lagi kalau kemudian harus menambah jumlah grup WA-nya, tetapi itu semua adalah hak Ananda yang harus kami berikan sebagai seorang pendidik di sekolah, agar haknya anak dari sisi tahfidz, dari sisi UMI, dari sisi BPI maupun akademik, semuanya nanti akan terberikan semuanya gitu ya. Meskipun pembelajarannya online melalui seperti ini, tetapi haknya anak kita berikan semuanya. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan terkait dengan proses pembelajaran dari sisi kesiswaan, yang insya Allah nanti akan disampaikan, untuk kali ini disampaikan oleh Ustadzah Ernawati SPD. Dan Ustadzah Erna sudah siap? Baik, Ustadzah Erna sudah siap. Ayah bunda sekalian, ini sesi terakhir dari kesempatan kita pada hari ini, yaitu pemaparan dari Waka Kurikulum terkait dengan apa saja program-program kurikulum, apa saja program-program kesiswaan yang akan kita laksanakan selama proses belajar online ini. Kepada Ustadzah Erna selaku Waka selaku Waka Kesiswaan, kami persilahkan. Monggo Ustadzah. Baik, terima kasih Ustadz Eko. Ya, untuk cek suara saya sudah jelas? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita diperkenankan ya bertemu kembali gitu. Mudah-mudahan ayah bunda di sini tetap semangat ya untuk mencari informasi bagaimana kesiapan sekolah begitu ya. Kemudian membersamai Ananda ketika belajar di rumah. Dan tidak lupa salawat dan salam tercurah limpahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menapaki ya jalannya beliau. Oke, baik. Selanjutnya mohon izin saya share materi ya. Baik, saya di sini akan menyampaikan program-program apa saja yang di sini juga termasuk panduan youtubernya ya, bagaimana pembelajaran interaktif berbasis rumah. Ya, saya di sini membersamai Ustadzah Wahyu ya di bidang kesiswaan. Kemudian berawal dari visi mewujudkan generasi salih cerdas adaptif. Kalau untuk tujuan kecerdas tadi sudah disampaikan Ustadzah Ria ya beserta pernak-perniknya. Kemudian kita nanti akan meng-zoom lagi atau lebih detail lagi itu di masalah salih dan adaptif gitu ya ayah bunda. Ya, semata-mata dari sini ada dasarnya kenapa sih kita perlu membentuk pribadi anak-anak menjadi anak yang salih begitu. Di antaranya termasuk hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Sungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Kemudian ada lagi dari hadis riwayat Tirmizi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itu hanya beberapa saja ya ayah bunda, tentunya masih banyak lagi dasar-dasar kita yang lain. Baik, kalau ada dasar fiber dari sisi Al-Quran atau hadis gitu ya. Di sini juga ada dari Kemendikbud ya 04 2020. Nah, di antaranya kalau terfokus di sini ada belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Itu nanti akan kita insertkan ya dalam kegiatan harian Ananda. Kemudian di situ
juga termasuk life skill, bukti atau produk aktivitas belajarnya di rumah begitu ya. Dengan di situ diberi umpan balik yang bersifat kualitatif begitu ya. Oke, baik, diantaranya termasuk itu ya. Ya, kalau tadi sudah disampaikan Ustadzah Ria, di sini nanti kita fokusnya ada, sebenarnya SKL-nya ada 7 ya. Ini kita kerucutkan lagi. Di situ ada Al-Quran, pembelajaran Al-Quran, tahfidz, akademik, kemudian jadi satu untuk yang akidah, ibadah, akhlak, gitu ya, dan mutaba'ah harian. Kemudian ada life skill. Nah, di kita poin yang akan saya sampaikan itu di poin yang keempat dan 5, gitu ya, Ayah Bunda. Iya. Nah, tujuannya apa, begitu ya? Di sini termasuk menanamkan nilai-nilai keislaman ya kepada siswa SD IT Rabbani, kemudian menumbuhkan pribadi yang tangguh, kemudian peduli, seperti itu. Nah, di sini termasuk salah satunya memberikan dasar-dasar ya kepemimpinan dan karakter bangsa, keterampilan sosial, bagaimana memiliki pola hidup beribadah, pola perilaku hidup sehat, kemudian kewirausahaan, minat dan bakat, seperti itu. Ya. Nah, lanjut tadi kalau sudah disampaikan Ustadzah Ria terkait dengan jadwal yang sudah tersusun, kalau kemarin ada yang menyampaikan dari kuesioner yang kita berikan, Ustadzah, anak saya belum bisa disiplin begitu ya di rumah. Kalau pembelajaran di rumah itu belum disiplin. Akhirnya kita mencoba bagaimana pembelajaran itu terschedule begitu ya, terjadwal begitu. Nah, nanti kaitannya dari sini Ayah Bunda untuk akidah, ibadah, akhlak itu nanti ada program-program yang menunjang terkait tujuan SKL itu ya. Mulai dari adanya BKS, Bina Karakter Siswa, kemudian ada BPI, Bina Pribadi Islami ya, yang itu anak-anak sudah ada kelasnya ya untuk BPI-nya. Kemudian ada pendampingan pembiasaan ibadah dan sikap ya. Kemudian ada parenting. Itu memang ada yang memang ditujukan ke siswa dan juga ada yang ditujukan ke orang tua. Selanjutnya untuk life skill atau keterampilan hidupnya, di jadwal itu sudah kita insertkan, di situ ada morning activity, yaitu kumpulan dari keterampilan-keterampilan siswa, baik itu dari sisi ibadahnya begitu ya, keterampilan siswa dari sisi kecakapan hidupnya, itu kita kolaborasi di situ. Ya, ada pramuka dan ekstrakurikuler. Ya. Selanjutnya ini panduan ibadah yang di sini ini ya, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak begitu. Ini nanti akan kita kemas, di situ ada BPI begitu ya. Tapi selain itu kita juga punya ini ya, bahwa sebenarnya kalau nanti disampaikan bahwa di sana itu ada BKS. Nah, sebenarnya BKS di sini itu Bina Karakter Siswa ini cenderung bagaimana memang guru melakukan pendekatan di sini. Sebenarnya BK itu untuk usia SD tidak ada ya, tapi di sini BK kita itu adalah para walas begitu. Ya, jadi di sini yang memang kolaborasinya antara di situ ada walas, ada program-program penunjang lainnya, BPI, grup-grupnya menjadi sebagai fasilitas di situ ya. Kemudian ada skill-skill yang lain yang nantinya akan kita sampaikan atau kita berikan penugasannya ke siswa. Ya, lanjut untuk program BKS sendiri seperti yang saya sampaikan, nanti ada BK ya, bimbingan konselingnya. Kemudian kalau home visit ini masih belum kita ini ya Bun ya, karena memang masih masa pandemi. Sebenarnya ini kita juga punya program home visit gitu di masa nah ini nanti perlu kita kemas lagi atau settingannya nanti seperti apa begitu ya, karena saat ini memang masih masa pandemi. Kemudian di situ ada morning activity, ada budaya sekolah ya yang kita insertkan nanti masuk di morning activity, mulai dari kedisiplinan, mulai dari tanggung jawab begitu ya. Kemudian ada ragam di situ, gemar membaca, Rabbani gemar membaca, yang harapannya selain anak-anak memang sudah dikawal ustadz-ustadzah untuk menyelesaikan materi-materi dari kurikulum ya, tetapi mereka diharapkan juga berwawasan luas
dengan menumbuhkan minat bacanya begitu ya. Sehingga kalau ayah bunda melihat kalau di buku penghubung paling tidak 1 hari itu membaca 1 halaman gitu tiap harinya. Mudah-mudahan nanti dari situ ada interaksi antara orang tua dengan anak, ada diskusi kecil begitu sehingga memang menambah wawasan anak. Ya. Lanjut ini contoh-contoh ini ya, termasuk program juga ada sholat berjamaah, Rabbani berbagi, cinta Al-Quran, kemudian ada subuh call begitu ya, itu yang tadi. Kemudian lanjut ke, nah ini salah satu skema kerjasama kita antara sekolah dengan orang tua. Nah kalau untuk masalah karakter siswa itu mulai dari kalau BPI itu ada pengampunya. Jadi pengampu di sini nanti melakukan laporan yang itu dilaporkan ke wali kelas ya. Muaranya di sini nanti di wali kelas ayah bunda. Jadi insya Allah kalau misalkan bertanya apapun itu nanti bisa lewat wali kelasnya ya. Kemudian di sini orang tua juga berkomunikasi dengan wala terkait perkembangan putranya begitu ya, putra putrinya gitu. Silahkan menyampaikan perkembangannya apapun itu atau masalah apapun bisa disampaikan ke wali kelas. Kemudian di sini kita ada ini ya, ada laporan yang itu memang diberikan di kesiswaan yang kemudian kita laporkan ke kepala sekolah. Ya. Nah, lanjut ini biasanya pertanyaan-pertanyaan orang tua ya. Ini gimana ya Ustazah ya? Ternyata anak-anak itu belum bisa disiplin. Terus bagaimana ya kita bisa mendampingi di rumah gitu. Sebenarnya ini bukan ini ya, bukan tips atau bukan angka, tetapi kita semuanya di sini belajar bagaimana membersamai anak-anak sehingga setiap harinya itu bisa tuntas kegiatannya ya, kegiatan pembelajarannya itu tuntas gitu. Yang pertama, kami berharap orang tua mentransfer informasi pembelajaran dari sekolah kepada Ananda setiap harinya. Ayah bunda, ketika kita ya, saya sendiri juga kadang merasakan ketika kita memberikan atau mentransfer informasi kegiatan hari itu telat saja, itu sudah moodnya anak-anak sudah hilang begitu ya. Jadi kami berharap paling tidak sebelumnya sudah ada informasi dari orang tua ke anak bahwa oh besok kita mau begini loh begitu ya. Kemudian yang kedua itu mengawal dan membersamai proses belajar dari rumah serta memastikan ketuntasan setiap harinya. Kalau yang bekerja bagaimana Ustazah? Ya itu bisa dikomunikasikan ya dengan putranya, apakah nanti ketika pas malam ataukah di waktu yang lain begitu, atau disepakati jam-jam tertentu, itu bisa seperti itu. Paling tidak ketika bunda ada, rasanya itu sudah berbeda ya. Anak-anak kita merasa ada orang tua di sisinya gitu untuk membersamainya belajar, karena memang usia putra didik kita masih SD ya. Oke, baik. Kemudian memberikan laporan kegiatan harian sesuai format yang diberikan sekolah, sekaligus mengawal pengisian buku penghubung siswa. Nah, di sini biasanya ada ini ya, laporan harian. Kenapa kita meminta paling tidak ada laporan harian? Karena nanti kita akan melihat begitu dari putra didik kita di kelas itu, gitu ya, di kelas itu mana yang sudah tuntas, mana yang belum. Kemudian kalau misalkan belum, nanti wali kelas akan mengkomunikasikan ya ke orang tua kendalanya apa, dan di situ nanti diharapkan bisa menemukan jalan keluarnya. Ini caranya gimana ya supaya kegiatan atau pembelajaran pada hari itu sudah selesai. Jadi memastikan orang tua memastikan di situ sudah selesai begitu ya ketuntasan belajarnya di hari itu gitu. Dan selanjutnya intens ya mengkomunikasikan perkembangan baik itu ibadahnya, sikapnya, bahkan mungkin akademiknya begitu ya kepada wali kelas, sehingga nanti wali kelas sudah mempersiapkan tindak lanjutnya seperti apa. Apakah nanti perlu video call khusus atau menanyakan langsung ke anaknya apa kendalanya begitu, kemudian dicari solusi atau jalan keluarnya, sehingga yang disebut pembelajaran interaktif di sini juga terwujud ya Bun, meskipun tidak bertatap muka atau bertatap muka secara langsung. Oke, baik, ini termasuk kemarin yang sudah kita sampaikan instrumen-instrumen yang diberikan ke orang tua, ada buku Quran nih untuk mengawal Qurannya. Jangan lupa setiap pembelajaran juga dituliskan di situ. Ada tanda tangan orang tuanya begitu. Kalau untuk yang buku penghubung ya poin-poin atau indikator yang
masuk di buku penghubung itu silahkan diceklis itu setiap harinya. Boleh kalau misalkan ini, kalau masih kelas 1 mungkin masih dikawal ya oleh orang tua, tapi kalau untuk yang kelas 2 ke atas mereka sudah bisa menceklis sendiri apa yang sudah dilakukan setiap harinya begitu ya, dengan catatan melihat secara detail itu yang sudah dia lakukan dengan baik apa, kemudian yang belum, oh ternyata sholatnya, sholat subuhnya, maka kami berharap memang orang tua juga mengawal ya dari situ sehingga terwujud dari target pentuntasan gitu. Kalau misalkan yang kelas 3 di semester dia sudah harus sudah tuntas sholat 5 waktunya. Nah, bagaimana caranya untuk sampai ke situ? Kalaupun misalkan memang harus memakai wali kelasnya atau satu sadanya di sekolah, silakan Bunda untuk memberikan semangat ya, stimulus gitu sehingga Ananda bisa menyelesaikan atau tuntas ya target capaiannya. Baik, ada juga termasuk parenting di sini. Nah, parenting ini insya Allah untuk yang tahun ini akan kita adakan 3 bulan sekali gitu. Nah, ini termasuk amunisi kita bersama ya Bun untuk membersamai anak-anak. Iya. Kemudian untuk panduan pramuka di sini, koordinator untuk pramuka itu sendiri Ustadz Eko di sini ya. Ya, dan diadakan khusus untuk yang tahun di masa pandemi ya, semester 1 ini kita laksanakan 2 pekan sekali. Ya, dan tujuannya termasuk di situ targetnya menuntaskan SKU, ada buku-buku pramuka ya. Ya, lanjut lagi panduan ekstrakurikuler di sini ya. Ekstrakurikuler ini untuk koordinatornya Ustazah Rizka Arizona ya. Ya, nanti kalau misalkan ada informasi terkait dengan ekskul yang kurang jelas atau apa bisa menghubungi beliau. Ya, nah ini ekstrakurikuler di sini Bun, kita juga hampir sama dengan pramuka tadi, pelaksanaannya 2 kali sepekan. Penanggung jawabnya Ustazah Rizka di sini ada apa saja, ada sains, tahfidz, handicraft, drawing, kemudian Robandi punya karya sama English Club. Nah, di sini kita nanti juga termasuk melihat yang pernah kuesioner evaluasi ya yang akan melihat di situ. Tapi kami juga mengingatkan bagi yang memang belum begitu ya, belum mengisi kuesioner tersebut karena bagiannya termasuk memilih nih nanti Ananda akan masuk di kelas apa. Nanti silahkan memberikan informasi kepada wali kelas supaya dikomunikasikan dengan koordinator ekstrakurikuler. Termasuk program-program yang di situ kita membiasakan yang tadi sudah saya sampaikan bagaimana berperilaku hidup sehat secara Islami. Nah, nanti seperti apa? Seperti masukan dari ayah bunda kalau bisa itu jangan Jumat sehat itu jangan dihilangkan gitu biar anak-anak nggak jenuh. Nah, di sini yang nanti akan masuk ke morning activity. Ya. Kemudian ada business day, nanti bisa jadi dari life skill mereka akan diadakan ketuntasan khusus ya, atau di situ bagaimana mereka berentrepreneur tapi dari rumah begitu ya. Ya. Kemudian ada peringatan Hari Besar Nasional, meskipun pandemi itu juga tetap ada begitu ya, tapi bentuk kegiatannya seperti apa, nah itu nanti yang akan dikemas oleh panitia sekolah. Ya. Lanjut lagi, walaupun masa pandemi, tetapi ketika ada lomba-lomba yang memang bisa kita ikutkan ya, Ananda atau sudah dibuka lomba-lomba tertentu, dan nanti seperti RPK yang punya karya itu kumpulan puisi atau menulis itu bisa jadi tetap bisa kita lombakan ya, atau yang lain yang jelas. Kalau untuk yang ekstrakurikuler harapannya nanti anak-anak itu punya karya gitu. Kalau bisa setiap bulan punya karya, wah itu malah justru luar biasa. Apalagi di masa pandemi, kita berharap memang anak-anak kegiatannya lebih banyak ya di situ. Ya, yang akhirnya mereka malah justru bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, dari semua tadi Bun, itu nanti akan kita masukkan ya di program-program yang ada di sini. Ada BPI, Bina Pribadi Islami, di mana di situ nanti pengampunya ya untuk membersamai anak-anak sampai di pemahaman akidahnya, kemudian bagaimana beribadah yang benar, kemudian bagaimana berakhlak yang baik, itu maksudnya nanti di situ. Kemudian kalau life skill-nya bisa masuk ke morning activity dan life skill yang sudah dijadwalkan oleh Ustazah Ria selaku kurikulum. Ya, insya Allah sudah selesai Bun apa yang saya sampaikan di sini, dan conclusion-nya atau penutupnya kami sangat berharap begitu ya dengan pembelajaran yang ada menambah istilahnya wawasan
luas anak kita sehingga mereka bisa lebih bijak mensikapi segala sesuatu. Kemudian pembelajaran ibadah, ya, kemudian pembiasaan sikap, di situ kita berharap bahwa mereka menjadi pribadi-pribadi yang solih gitu ya, yang adaptif dan bisa mengaplikasikan ke masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustazah Irna selaku Waka Kesiswaan SDIT Robani yang telah menyampaikan terkait dengan program-program kesiswaan yang insya Allah akan kita laksanakan dalam pembelajaran online ini. Kami berharap dengan kombinasi dari program kurikulum dan program kesiswaan ini mampu melahirkan ananda-ananda dengan kriteria yang sudah disampaikan oleh Ustazah Wahyu tadi di awal. Baik, ayah bunda sekalian, masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit ke depan. Monggo kami buka sesi tanya jawab. Kepada ayah bunda yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan, monggo bisa disampaikan melalui chat ya, agar nanti bisa kami bacakan dan ini nanti insya Allah akan dijawab oleh di sini masih ada kepala sekolah, waka kurikulum dan waka kesiswaan. Monggo ayah bunda, kami persilahkan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, yang pertama, pertanyaan pertama dari Lima Bilal, Bunda Aulia Azhara. Assalamualaikum. Waktu pembelajaran yang telah Ustazah sampaikan adalah pukul 7.30 sampai pukul 10.00. Saya mengusulkan bagaimana jika 7.30 sampai 10.00 adalah jam khusus pemberian materi pembelajaran saja. Sedangkan untuk tugas dilakukan setelahnya. Misal mulai jam 10.00 sampai 13.00. Untuk mengakhiri pembelajaran bisa diakhiri dengan mengirimkan amal yaumi. Monggo Bu, monggo Ustazah Ria mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Oke, monggo Ustazah Ria. Sudah ya Ustaz ya. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bunda Mbak Aulia kelas 6 Bilal. Baik, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan jadwal kegiatan, di mana itu kegiatan 2 pekan dan kurang lebih nanti kegiatan depannya juga seperti itu. Tujuannya dibuat jadwal terutama terkait dengan membina kedisiplinan siswa. Artinya kita berusaha untuk tetap kegiatan itu sesuai kegiatan ketika anak-anak di sekolah. Artinya ada jadwalnya seperti itu. Nah, untuk kegiatan yang pertama tadi kan ada kegiatan UMI, murojaah atau tahfidz, kemudian akademik, morning activity. Nah, dimulai dengan morning activity. Kalau morning activity itu kegiatan yang dilakukan pagi hari. Artinya kegiatan itu pasti sudah dilakukan sebelum kegiatan kayak murojaah, akademik itu dimulai. Itu semuanya harapannya sudah dilakukan sesuai dengan jadwal. Kemudian untuk UMI murojaah, kalau UMI murojaah pasti penugasannya kalau tahfidz tadi mengirim audio atau voice note. Nah, harapannya pengiriman video itu juga di jam seperti itu, artinya di jam yang sudah dijadwalkan. Karena kegiatan pembelajaran itu akan berlanjut di kegiatan-kegiatan lain atau akademik, mungkin nanti lanjut life skill, agar siswa itu senantiasa kegiatannya runtut. Ini kegiatan murojaah, tugas siswa mengirim video atau mengirim rekaman. Harapannya ketika jam itu juga siswa mengirim rekaman agar kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Kecuali bagi wali santri yang memang bekerja atau HP-nya digunakan untuk bekerja, maka mungkin nanti kegiatannya atau tugasnya bisa menyesuaikan ananda di rumah atau orang tuanya. Kemudian di akademik, kalau 2 pekan tadi kami sampaikan kita share video gitu ya, yang sudah dibuat oleh Ustadz Ustadzah. Untuk membuat video atau siswa melihat video, insya Allah
tidak sampai 1 jam. Artinya untuk melihat video mungkin maksimal 15 menit, 10 menit gitu ya. Nah, sisa waktu itu digunakan untuk apa? Nah, karena di situ jadwalnya akademik, alangkah baiknya kita manfaatkan di situ. Kita gunakan untuk mengerjakan. Nah, kalau sudah selesai, bisa laporan atau bisa mengirim ke guru atau ustadz-ustadzah pengampu. Sehingga jadwal itu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, bagi Ananda yang tadi sudah saya beri catatan, bagi Ananda yang mungkin kesulitan di jam tersebut, bisa kirim di luar jam. Kecuali mungkin nanti kegiatannya Zoom ya. Kalau kegiatan Zoom mungkin nanti Zoom waktunya 1 jam. Nah, tidak ada waktu untuk mengerjakan. Nah, boleh itu nanti di luar jam yang ditentukan. Ketika pembelajarannya memungkinkan untuk mengerjakan dan waktunya bisa langsung kirim di situ, jam itu, silakan monggo seperti itu. Karena memang kita juga menyesuaikan metode atau TIK yang kita gunakan seperti itu. Mungkin itu Ustadz jawaban dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lain, dari Ustadzah Wahyu mungkin, atau dari Ustadzah Erna. Oke, Ustadzah Ria. Ini lanjut ya Ustadzah Ria. Ada pertanyaan yang nyambung. Durasi 3 jam itu untuk 1 mapel atau beberapa mapel Ustadzah? Oh ya, baik. Dari Bunda Felisa Abida. Okay. Ya, baik. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Untuk 3 jam itu sebenarnya ketetapan dari dinas, artinya ketika pembelajaran online itu siswa maksimal melakukan kegiatan online 3 jam. Jadi 3 jam itu kegiatannya kalau di SDIT Robani tadi sudah saya jabarkan, jadinya selama 3 jam, kurang lebih 3 jam, kalau kita tadi itu kurang lebih 2,5 jam ya. Dari 2,5 jam atau 3 jam itu ada beberapa kegiatan, tidak hanya mapel, tapi ada morning activity, kemudian UMI, tahfidz, akademik, life skill, seperti itu. Jadinya 3 jam itu kita diisi beberapa kegiatan. Seperti itu, Ustadz Eko. Oke, terima kasih banyak Ustadzah Ria. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bunda Anggi Tiga Tolhah untuk Ustadzah Erna. Life skill bentuknya apa Ustadzah? Perlukah dilaporkan? Monggo Ustadzah Erna. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk life skill di sini, Bun, morning activity atau life skill itu nanti begini untuk apa teknisnya. Teknis laporannya kalau untuk harian itu kan keseluruhan ya Bun yang dilaporkan. Misal checklist bahwa dia sudah melakukan morning activity. Terus kemudian dia sudah melakukan pembelajaran dan selanjutnya dia sudah melakukan tugas life skill hari itu. Itu disampaikan yang itu harian. Sehingga wali kelas memang benar-benar sudah mendapatkan informasi dari orang tua dan anak atau anak ya di situ, itu sudah melakukan 1 hari kegiatan. Nah, untuk yang life skill-nya atau keterampilan yang diberikan yang lain, bagaimana begitu? Nah, nanti dalam 1 pekan di akhir pekan di hari Jumat sampai hari Sabtu, Bun, itu nanti akan ada kolase kegiatan. Jadi pastikan paling tidak ada beberapa foto ya yang itu didokumentasikan, kemudian dibuat kolase. Dan nanti di akhir pekan itu dikirimkan ke grup kelasnya. Sehingga di situ nanti akan walah juga akan tahu bahwa dia memang sudah melakukan. Begitu. Kemudian dilanjutkan dengan tahap penilaian. Bagaimana tanggung jawabnya, begitu ya, bagaimana penilaian dari sisi keterampilan life skill-nya begitu. Jadi seperti itu, Ayah atau Bunda. Ya. Oke, Ustadz Eko insyaallah seperti itu. Oke. Ini mungkin pertanyaan untuk Ustadzah Wahyu. Ngapunten. Dari Bunda El Rafi, kelas 6 Khalid. Mohon tipsnya. Baik. Mohon tipsnya agar saat belajar di rumah, anak merasa bahwa tetap sedang bersekolah, bukan rasa liburan. Terima kasih. Ustadzah. Ya, baik. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Memang di sini perlu ya kita ada kesepakatan istilahnya dengan anak-anak bahwa memang ini sebenarnya kita sedang sekolah, hanya caranya yang berbeda.
Kalau biasanya sekolahnya offline, langsung datang ke sekolah, tatap muka dengan para ustadz-ustadzah. Nah, sekarang ini sekolahnya ganti online. Nah, itu kesepakatan awal mungkin ya, supaya anak-anak memang memahami bahwa ini adalah sekolah. Nah, Ayah Bunda, saya kira memang untuk pengkondisian ini perlu proses ya, apalagi yang anak-anak yang masih kelas bawah begitu ya, sehingga mereka juga perlu disampaikan pemahaman dan juga mungkin ekstra ya pendampingannya. Mungkin saran saya seperti yang tadi sudah disampaikan, di situ kita proses pembelajarannya terjadwal sehingga memang anak dibiasakan ya atau dipahamkan bahwa memang sekarang ini sekolah kita modelnya seperti ini, dengan cara online, dengan jadwal yang seperti ini. Misalnya seperti itu ya Bun. Kemudian ada ketentuan misalnya anak ketika mengikuti pembelajaran online harus berseragam. Supaya apa? Tetap suasana belajar seperti di sekolah itu mereka dapatkan. Demikian pula para ustadz-ustadzah ketika mengajar juga mereka berseragam ya, sehingga interaksinya itu ada nuansa ya, nuansa memang anak-anak bersekolah ya, bukan tadi disebutkan Bunda rasa liburan begitu ya. Kemudian juga jadwal sudah ya, buat kesepakatan khusus tadi saya kira yang jauh lebih penting ya, memahamkan dan supaya anak nanti sampai pada tahapan tumbuh kesadarannya sendiri bahwa memang sekarang ini adalah model pembelajaran yang dilaksanakan adalah secara online ya. Dan memang masa belajar yang terjadwal itu pendek. Nah, tinggal kita mengkondisikan sisa waktu yang ada itu mungkin pengawalannya juga ekstra ya Bun ya, dalam artian mungkin untuk ketuntasan tugas-tugas yang belum selesai atau mungkin untuk mengasah ya skill-skill yang lain itu nanti bisa dikreasikan lah oleh Ayah Bunda ya, sedemikian rupa begitu. Saya kira itu ya Ustadz, sementara yang bisa saya sampaikan ya, yang penting ada komunikasi intens antara anak dan orang tua begitu. Nah, ini banyak sekali ya pertanyaannya luar biasa. Mungkin usul saya tetap kita rangkum Ustadz semua pertanyaan ya ataupun usulan. Kalau nanti waktu tidak mutu, tidak memungkinkan, intinya usulan-usulan itu tetap tertampung oleh sekolah dan kita bisa tindak lanjuti. Monggo kalau masih ada kesempatan menjawab beberapa pertanyaan, disilahkan. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Ayah Bunda yang telah memberikan pertanyaan. Mohon maaf karena ada beberapa, karena memang waktu ya. Ini sudah terdengar adzan zuhur sehingga harus kita akhiri untuk pertemuan Zoom ini, tetapi insya Allah beberapa pertanyaan, beberapa masukan dari Ayah Bunda sekalian ini sudah kami simpan ya, jadi sudah kami record, jadi ada beberapa saran terhadap sekolah terkait dengan proses pembelajaran gitu ya, ini sudah kami catat semuanya. Dan beberapa pertanyaan yang belum kami jawab karena ada beberapa kesamaan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan sudah terjawab dengan beberapa pertanyaan yang beberapa penyampaian sebelumnya. Tetapi monggo jika Ayah Bunda menghendaki nanti ingin jawaban lebih detail, misalkan ingin bertanya langsung gitu ya, monggo kami persilahkan bisa menghubungi langsung kepada Ustadzah Wahyu selaku Kepala Sekolah, atau menghubungi langsung ya kepada Ustadzah Ria selaku Waka Kurikulum, atau juga kepada Ustadzah Erna selaku Waka Kesiswaan. Insya Allah demikian Ayah Bunda sekalian, kami sampaikan jazakumullah khairan katsir atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi kita ini, kami persilahkan kepada Ustadz untuk memandu doa agar pertemuan Zoom kita pada pagi sampai siang ini tadi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz untuk memandu doa kami persilahkan. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Fadil yang telah membacakan doa. Baik, Ayah Bunda sekalian, alhamdulillah kita berada di penghujung acara kita. Kita sudah tutup dengan doa. Sekali lagi semoga apa yang sudah disampaikan oleh
Ustazah tadi terkait dengan sosialisasi pendampingan orang tua, pembelajaran interaktif berbasis rumah ini nanti benar-benar kita laksanakan bersama, bisa berjalan dengan baik. Mohon support, dukungannya, partisipasi dan doa dari ayah bunda sekalian, pendampingan terhadap Ananda dan sebagainya. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Saya selaku pemandu kegiatan, pemandu acara dalam kegiatan ini, mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, khilaf dalam tutur kata, sikap, dan lain sebagainya. Kami seluruh ustadz-ustadzah dari SDT Robani, mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kekurangannya dan sebagainya. Mari kita cukupkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda semuanya atas kehadirannya dan partisipasinya.